Halo guys, selamat kembali di Republik Rupiah. Presiden Trumpnya Amerika Serikat pump and dump bisa dibilang. Jadi kita lihat gerakan harga BTC volatil bolak-balik mantul sana-sini. Dari yang tadinya BTC itu koreksi kan $78.000. Terus tiba-tiba ada pengumuman yang hampir membawanya ke $95.000. Terus dibanting lagi ke $82.000. Jadi dari pengumuman strategic reserve, terus ada kekhawatiran tariffs. Terus sekarang lagi mantul lagi nih di kisaran $91.000. Ini kita record di hari Kamis. Jadi kalau misalkan nanti ada perubahan data atau gimana, coba aja kalian komentar di bawah. Jadi kita bakal cari tahu lewat analisis on-chain hari ini kira-kira apa sih yang sedang terjadi dengan volatilitas ini. Bitcoin mau gerak ke arah mana dan volatilnya tuh sampai kapan. Oke, let's go. Oke guys, jadi kita ngeliat ke minggu lalu, ke weekend itu sebenarnya volatilitas beberapa hari karena harga BTC bolak-balik di antara air pocket. Air pocket nih istilah yang kita bisa ngeliat di sini nggak begitu banyak chart. Istilahnya dari $74.000 ke $84.000. Kalau yang di sini kan ada banyak nih ya, kalian bisa ngeliat ada datanya, ada chartnya. Ini hampir wilayah di mana tidak banyak transaksi koin BTC. Makanya sering kalau kita ke kisaran itu sering retest dan biasanya nggak banyak support. Jadi yang bulls perlu mempertahankan kisaran atasnya sini. Kalau tidak, harganya bisa turun langsung cepat karena di sini nggak banyak transaksi, nggak banyak support. Karena itu bakal butuh waktu untuk sideways dulu membangun support yang kuat. Nah, kalau misalkan nih turun dari air pocket itu, kan kita bisa ngelihat ya kemarin udah sempat bolak-balik mantul-mantul ke sana sini, turun, naik gitu kan, terbang, koreksi, terbang lagi. Dan ada dua yang utama kan cost basis short term holder tuh di $92.000. Kalau moving average 200 hari itu $82.000-an dan yang paling bawahnya kemarin MVRV itu hampir kesentuh. Nah, kalau misalkan lebih rendah lagi, misalkan pas skenario-nya sangat terburuk, itu ada yang lebih rendah lagi di bawahnya support yang namanya true market mean, dan true mean price ini ada di $64.000-an. Nah, cuman kalau misalkan kita ngeliat pas nyentuh ke $78.000 minggu lalu itu sebenarnya angka MVRV untuk holder yang short term Bitcoin itu udah menyimpang di angka 0,75, itu artinya di bawah rata-rata. Dan ini kalau misalkan kalian lihat secara historis itu merupakan salah satu koreksi terdalam. Kalau kita ngeliat di siklus ini aja, ini yang terdalam kedua setelah yang 5 Agustus tahun lalu itu gara-gara ada yang peristiwa yen carry trade itu yang sama Bank Sentral Jepang. Nah, kalau misalkan kita ngeliat chart ini dalam bentuk yang berbeda, versi histogramnya, ini kita bisa ngeliat waktu nyentuh angka 78.000 itu angka MVRV yang tadi 0,75 itu sebenarnya dari yang kita lihat kurva yang garis oranye ini warnanya itu cuman 26% sejarah Bitcoin pernah tuh MVRV-nya serendah ini di bawah rata-rata untuk yang short term holder. Kalau cuma ngelihat data yang bull market doang, itu kurva yang warna hijau yang bawahnya ini malahan cuma 10% dari sejarah Bitcoin kita pernah serendah itu. Artinya waktu koreksi harga BTC di bawah $80.000 itu sinyal oversold yang cukup kuat. Nah, jarang juga sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat Bollinger Band, ini MVRV short term holder versi Bollinger Band-nya itu jebol ke bawah. Ya, ini oversold, oscillator-nya kita bisa ngelihat artinya koreksi harga yang jauh di bawah titik nyamannya pembeli Bitcoin yang baru. Nah, ada beberapa waktu ketika sinyal ini menandakan warna hijau kalau kita ngeliat ke siklus-siklus sebelumnya ya, di awal bear market itu, awal bear market 2018, 2019, 2021 sama 2022. Terus ada juga kejadian ini waktu di bottomnya bear market, itu akhir tahun 2018, Maret 2020 sama Juni 2022. Terus sama juga bisa kalau local low pas ada periode koreksi atau periode sideways, periode September 2020 sama tahun 2023 dan 2024 juga ada. Nah, entah kita fase yang mana nih, awal bear market kah, bottom bear market kah, apa local low dari periode koreksi dan konsolidasi atau sideways, itu yang pasti titik perubahan besar untuk pasar Bitcoin. Nah, kalau misalkan kita ngelihat yang nyangkut tuh sebenarnya udah pada nyerah beberapa, itu dari indikator SOPR. Jadi ini untuk yang
bukan cuman di layar itu mereka rugi, tapi bener-bener udah pencet tombol sell dan udah realize. Jadi realize loss itu adalah Shopper, dan ini Shopper udah ke bawah indikator angka 1, artinya menandakan kerugian terbesar kedua di siklus ini, sama kayak yang tadi. Kerugian terbesar kedua setelah 5 Agustus tahun lalu yang ada yen carry trade itu sama Bank Sentral Jepang. Nah, sejauh ini pantulannya tuh bener-bener kayak huruf V ya, zup, gitu kan. Huruf V yang tajam banget, artinya cuman kerugian sesaat, bukan terus-menerus panjang. Masih proses pemulihan awal, jadi kita pantau lagi Shopper ini untuk beberapa hari dan minggu ke depan. Nah, kalau kita ngeliat lonjakan realized loss, jadi kerugian yang bener-bener orang sampai nyerah, ya udahlah saya jual aja, pencet tombol sell, itu juga yang terbesar sejauh ini, 630 juta dolar per hari. Kalau yang sekarang udah sampai 670 per tanggal 5 Maret, itu short term holder pada nyerah. Jadi walaupun ini sangat besar dalam dolar, tetap sejalan dengan koreksi bull market yang biasanya. Kalau kita ngelihat dari ukuran pasar, ya kan, itu bener-bener apa ya, bukan ngomong cemen juga sih, tapi beda sama ukuran yang sebelum-sebelumnya. Kecuali nanti data berubah, ya kita lihat aja. Pokoknya sejauh ini masih kayak koreksi bull market biasa. Nggak menutup kemungkinan makanya bisa ada koreksi yang lebih ngeri, lebih menakutkan di depan mata. Pokoknya tetap waspada dengan skenario terburuk walaupun kitanya optimis. Nah, kita juga bisa ngelihat investor yang nyerah dan yang pada jualan BTC itu lebih dari setengahnya itu koin yang transaksinya itu sejak 1 Februari 2025 ya, kita lihat itu yang transaksinya berasal dari mereka beli di harga 100.000 dolar lebih. Jadi yang pada nyangkut, yang pada baru beli BTC di harga itu setengahnya, lebih dari setengahnya yang pada jualan. Sisanya itu ada koin BTC dari yang mungkin periode sideways tahun 2024. Nah, akumulasi besar itu ada di 2 titik yang sangat menjulang ini. Di titik harga 84.000 dolar dan di titik harga 97.000 dolar. Artinya ini menjadi support dengan investor baru yang pada beli koin di harga yang diskon lebih murah, yang di bawah 100.000 dolar. Jadi semuanya sejauh ini sih wajar, belum ada yang aneh. Nah, untuk tekanan jual, sebenarnya ini luar biasa banget. Bitcoin itu kuat, harganya masih di atas kisaran sekarang, walaupun ya udah nggak 100.000 lagi, udah kadang ke 80.000, beberapa hari lalu ke 78.000, tapi tetap aja kuat karena tekanan jual yang diserap sama Bitcoin itu besar sekali. Ini kalian lihat di chart, ini kumulatif volume delta ya, kumulatif volume delta singkatannya CVD, itu menghitung bersih. Jadi ya, dolar yang beli berapa dikurangi sama dolar yang jual. Ternyata brutal banget tekanan jual BTC sejak pertama kali nyentuh 100.000 dolar, itu langsung banyak banget yang jualan. Dan ternyata kita masih di harga atas, ini berarti kuat, artinya ada demand. Karena kan setiap koin yang dijual harus ada pembelinya, butuh pembeli. Artinya tekanan jual ini meskipun ya lebih banyak yang jual daripada yang beli, tapi ya itu kita lihat sebagai resisten saja sejauh ini. Makanya butuh waktu untuk para bulls bisa menyerap tekanan besar yang sebegitu banyaknya untuk mendukung harga BTC di harga tinggi sekarang. Kalau kita ngeliat dari ETF untuk institusi, untuk boomers, untuk orang-orang yang pada beli lewat BlackRock dan kawan-kawannya, itu juga ada outflow yang besar. Sebenarnya kalau kita ngelihat ini lebih dari 3,5 miliar selama 3 minggu terakhir. Belum ada aktivitas buy the dip yang serius. Rata-rata inflow ETF BTC itu belinya kalau kita ngelihat di sini ada harganya sekitar 71.000 dolar. Jadi sama dengan periode topnya sideways di 2024 tahun lalu. Semua inflow sebenarnya sejak pertengahan Januari itu jadi keluar gara-gara outflow-nya gede di sini. Dan demand ETF Bitcoin melambat. Kita tunggu aja nanti lihat gimana respons investor ETF, karena ini pertama kalinya mereka penurunan portofolio yang signifikan, karena pertama kalinya kan mereka investasi di aset kripto. Nah, selama volatilitas ini, selain tadi kita ngelihatnya pasar spot ya, beli jual dan lain-lain, ada juga yang trader pada leverage, dan yang pada spekulasi arah pasar itu juga pada rungkat. Jadi ini ya seperti yang kita bilang selalu, nggak pernah ada manusia yang bisa memprediksi masa depan. Makanya mau mereka bullish, bearish, long, short itu selalu kena rungkat.
dan open interestnya future itu sampai turun 70.000 BTC, turun minus 10% selama akhir pekan lalu. Dan secara statistik ini signifikan banget karena perubahan open interestnya, kalau misalkan kita ngelihat secara perubahan 7 hari itu menyentuh penurunan 2 deviation, artinya kejadian deleverage yang besar. Ya, ada banyak yang akhirnya pada kena liquid, portonya kesapu bersih, terus posisinya ketutup paksa, ya dapat surat cinta dari siapapun exchange yang kalian pakai untuk futures, dan risikonya tuh bener-bener langsung lenyap. Kejadian di leverage ini sering terjadi waktu kita lagi titik pivot perubahan pasar, dan itu yang sama kayak di awal tadi kita bilang waktu Bollinger Band-nya MVRV itu juga jebol. Belum yakin sih apa semua spekulan itu tersapu bersih, mungkin belum, jadi bisa aja nih ada banyak likuidasi lagi sebelum koreksi pasar sekarang berakhir. Nah, trader yang long dan yang short kena likuidasi, keduanya digocek sama Presiden Trump. Pertama yang long itu disapu bersih waktu koreksi BTC ke $78.000. Terus yang short disapu bersih karena dipikir wah ini lanjut nih turun terus BTC bakal ke nol harganya. Ternyata naik ke $94.000. Yang bull akhirnya masuk lagi. Oke, strategic reserve kita bakal to the moon ke bulan. Ya, kalian tahu kisahnya. Jadi likuidasi kedua arah, long, short, bull dan bear bener-bener brutal. Semuanya kena rungkat. Alasan terakhir kenapa spekulan mungkin masih belum tersapu bersih semuanya, itu karena funding rate masih tetap positif. Masih tetap positif, secara gabungan trader yang long itu bayar sekitar 1,3 juta per hari dolar. Angkanya jauh lebih rendah sih daripada yang 20 juta per hari akhir tahun lalu gitu kan kalau kita ngelihat. Tapi artinya masih ada lumayan banyak nih orang yang pada bertaruh karena posisi mereka long, berarti mereka percaya wah ini kita deket sama bottom. Pasar tuh butuh proses, dan koreksi begini jarang sesuai ekspektasi manusia. Jadi yang bulls dan yang bears itu wajib sakit dulu sebelum nanti ketemu struktur pasar yang kuat. Nah, kesimpulan penutupnya adalah sangat disayangkan memang pemimpin negara adidaya itu pump and dump pasar kripto. Ya, pasar cuma melakukan tugasnya aja sih, menyapu bersih yang spekulasi, transfer koin dari yang nggak sabar ke yang lebih sabar. Dunia memang masih penyesuaian besar, karena kan ada konflik perang Ukraina, masih ada tariff Amerika Serikat, dampaknya ke ekonomi global gimana strukturnya, yang berubah apa. Makanya likuiditas global sangat tidak menentu. Dan koreksi ini bukan cuma Bitcoin dan kripto. Kalian ngeliat ke pasar investasi yang tradisional juga semuanya lagi koreksi. Nah, ini bagus karena koreksi memang butuh waktu untuk bisa proses, untuk bisa pulih. Kita sabar aja selama kuartal pertama tahun 2025 ini karena Bitcoin masih tetap akan baik-baik saja. Oke guys, sekian untuk video hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan ketinggalan analisis on-chain yang berikutnya dari Republik Rupiah. See you guys, cheers.